Saya akan berikan kesempatan itu di akhir paparan dari Pak Usep supaya nanti materinya tersampaikan semua begitu ya. Jadi nanti ketika ada yang bertanya, mohon maaf saya akan mute dulu supaya Pak Usep bisa fokus pada materi yang akan disampaikan pada malam kali ini. Baik Bapak dan Ibu, kalau sudah siap Pak Usep, kita akan coba mulai ya pada malam kedua workshop mudahnya edit video dengan Filmora. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Usep. Silakan Pak Usep. Baik Bapak, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Mudah-mudahan kabarnya sehat semua, dimudahkan rezekinya ya semuanya ya. Amin. Alhamdulillah, amin. Amin. Bapak Ibu, mohon izin kita di hari ini sudah masuk di hari kedua dan kita masih ada tersisa waktu 2 hari lagi. Di hari besok itu kita diskusi serta mungkin bisa sharing permasalahan-permasalahan yang ada di software Filmoranya, di aplikasi Filmoranya. Dan hari ini kita akan praktik bagaimana menggunakan fitur-fitur aplikasi Filmora. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen ya. Nah, apakah tampilan saya sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Ini di tampilan Filmora ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, mungkin saya tidak akan langsung mengedit video. Mungkin ada beberapa peserta juga yang baru join, yang hari kemarin juga tidak mengikuti. Mungkin saya akan sedikit membahas terlebih dahulu untuk dasar-dasar atau bagian-bagian yang ada di bagian Filmora ini. Nah, Bapak Ibu, kemarin perlu diketahui bersama bahwa Filmora ini berbayar ya Bapak Ibu ya. Tetapi karena kita menyelenggarakan workshop Filmora ini dan kita juga menyediakan aplikasinya secara gratis dibagikan kepada Bapak Ibu. Itu adalah Filmora yang sudah full version, Filmora yang tidak trial lagi, Filmora yang tidak hanya bisa digunakan selama 7 hari atau 30 hari, itu sudah Filmora yang full version, sudah bukan trial lagi, sudah bukan uji coba lagi, dan bisa digunakan selamanya. Nah, bagaimana kita cara mengecek Filmoranya apakah sudah full version atau belum? Nah, setelah kita menginstal Filmora, untuk ngebuka Filmora itu seperti biasa Bapak Ibu ya, kalau di laptopnya Windows itu tinggal masuk ke menu Start yang ada di bagian bawah ya. Kalau untuk di laptopnya MacBook atau di Apple nih, kita masuk ke bagian Start, nanti akan ada icon Filmora Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk mengecek Filmora, apakah Filmora kita sudah teraktivasi, apakah Filmora kita sudah full version, kita masuk ke menu Help di bagian atas ini. Kemudian kita klik Help-nya, nanti akan ada pilihan Activate Wondershare Filmora. Ini diklik aja. Jadi kita masuk ke menu Help, kemudian ada tulisan Activate Wondershare Filmora. Ini diklik saja. Nah, nanti akan muncul tampilan atau panel Wondershare Filmora dalam kurung Activate. Tandanya itu si Filmoranya sudah teraktivasi dan ada tulisan Your license has been activated successfully. Jadi si Filmoranya sudah sukses teraktivasi gitu. Nah, kalau udah tinggal di-oke saja. Tidak harus diapa-apakan, hanya untuk mengecek saja apakah Filmoranya sudah full version ataukah memang masih trial selama 7 hari gitu. Bapak Ibu juga bisa download Filmora secara gratis dari websitenya Filmora, hanya saja hasil download dari websitenya Filmora itu hanya bisa digunakan selama 7 hari saja. Setelah itu tidak bisa digunakan, hanya saja nanti saat kita ngedit video, kita ekspor videonya, biasanya akan ada watermark-nya, akan ada tulisan Filmora di bagian tengah videonya. Jadi akan mengganggu sekali ke hasil editing videonya. Nah, jadi untuk di workshopnya KF Academy ini sudah disediakan aplikasi Filmoranya yang sudah full version dari berbagai versi ya. Dari mulai versi 9, ada 5 versi kalau tidak salah, ada 5 versi 9.
Kemudian ada Filmora versi 10 untuk yang Windows 10 dan Filmora versi 10 untuk yang Windows 11, Reflect Windows 11. Jadi Bapak Ibu jangan asal pilih Filmoranya, usahakan yang terbaru versinya, karena semakin tinggi versinya semakin lengkap juga fiturnya. Dan kami juga menyediakan Filmora efek. Jadi efek-efek yang ada bawaan dari Filmoranya bisa ditambahkan dengan efek-efek yang telah kami sediakan. Bapak Ibu tinggal hanya menginstalkan saja efek-efeknya, tidak ada perintah apapun, hanya tinggal mengklik-klik saja, nanti ada proses penginstalan, dan efek-efek yang ada di bagian Filmora ini seperti audio, title, kemudian ada transition, efek, elemen, dan split itu akan bertambah dengan otomatis setelah kita menginstalkan Filmora efek yang telah kami sediakan. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin sebelum kita mulai mengedit video, sebelum kita mulai belajar editing video ini, karena tadi ada sedikit masukan dari beberapa peserta, ada yang bilang, Pak, saya masih belajar nih, baru banget pegang Filmora, baru banget belajar editing video, dan kita juga guru-guru yang baru bisa, katanya gitu. Nah, jadi kita akan pelan-pelan dan mungkin tidak akan terlalu yang rumit-rumit juga ya, hanya perkenalan terlebih dahulu nih awal-awal. Nah, Bapak Ibu, nanti karena mungkin setiap orang itu mempunyai kebutuhan masing-masing, ada yang mau buat videonya untuk diupload di YouTube misalkan, ada yang mau buat videonya untuk diupload di Instagram, ada yang mau buat videonya untuk diupload di handphone, untuk status WhatsApp misalkan full screen dari si handphonenya. Ada yang membuat videonya misalkan yang widescreen banget kayak bioskop, kayak film-film atau movie-movie yang ada di Hollywood misalkan. Nah, itu kita pilih di bagian menu file ini, kita pilih baru, ada menu file, kemudian kita pilih new. Di sini ada beberapa jenis dari project atau jenis dari resolusi layarnya. Di bagian atas ini yang 16:9, itu ada widescreen, yang normal untuk tampilan YouTube biasanya menggunakan widescreen ini. Kemudian yang untuk di handphone juga, yang full screen di handphone itu menggunakan widescreen, tapi dalam bentuk landscape ya, yang posisinya tidur ya. Kemudian ada untuk Instagram 1:1, ini bentuknya dia persegi, jadi kalau Instagram kan biasanya dia persegi kotak-kotak ya. Nah, itu menggunakan yang Instagram, menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ada yang potret nih, ini untuk yang 9:16 ini untuk tampilan layar handphone yang bentuknya potret gitu ya. Kemudian ada yang standar itu dia landscape, hampir sama dengan widescreen, cuma dia agak sedikit persegi gitu. Kalau ini 1:1, kalau ini 4:3, jadi seperti 2:1 seperti itu. Jadi lebarnya agak panjang sedikit, agak lebih satu kalau untuk tingginya 3 misalkan seperti itu. Itu yang standar. Biasanya ini film-film yang jadul, film-film yang lama yang menggunakan pengambilan videonya menggunakan kamera yang masih menggunakan film ya, film. Kemudian yang paling bawah ada yang jenis Cinema 21:9. Nah, ini biasanya film-film Hollywood yang tampilannya dia lebih lebar ya, lebih lebar, tingginya itu sedikit, jadi dia kayak film-film yang Avengers, jadi dia filmnya udah kayak sinematik banget ya. Atau kalau sekarang mungkin lagi booming-boomingnya, banyak video yang nikahan tuh menggunakan si resolusi ini, sinematik. Makanya ada istilah mau belajar sinematik, sinematiknya itu di sini biasanya menggunakan resolusi 21:9. Jadi videonya asalnya fullnya biasanya kalau bawaan dari kamera, dari handphone ataupun dari kamera, itu biasanya widescreen. Nah, kita bisa ubah kok dari asalnya videonya widescreen diubah menjadi sinema, makanya disebut sinematik seperti itu. Kita gunakan yang baru menggunakan jenis widescreen ya Bapak Ibu ya, contoh ya. Oke, akan saya contohkan nanti yang widescreen. Ini yang widescreen, saya contoh impor ya satu video. Jadi nanti di bagian sini, oke saya ulang lagi sebentar. Di bagian Filmora ini tuh di bagian toolbar-nya itu ada media, kotak audio, di bagian atas kiri ada title, transition, kemudian ada efek, ada elemen, dan split screen.
Untuk media, ini adalah media-media atau bahan-bahan seperti video, musik, gambar, itu biasanya akan masuk di bagian media ini. Ada project media, ada share media, media yang dipublikasikan atau yang dibagikan, ada sampel media. Tapi biasanya berbeda-beda untuk yang di Windows. Ada yang bertanya juga, Pak kok yang di Windows nggak selengkap yang di handphone, yang di laptopnya saya? Ini kalau di saya ada yang warna hijau kayak gini, ada yang untuk objek green screen-nya gitu ya. Itu berbeda mungkin karena versinya yang berbeda juga dan perangkatnya juga yang berbeda. Jadi untuk yang MacBook mungkin biasanya sudah ada untuk objek green screen-nya. Kita pilih yang project media, jadi project-project atau video-video bahan-bahan yang kita upload biasanya akan masuk ke bagian media ini, project media. Kemudian kita klik import. Boleh kita masuk ke menu file, ada import media, baik kita impornya berdasarkan file atau berdasarkan folder. Kalau saya lebih enak menggunakan file ya, kita pilih import ini aja ya, biar lebih mudah. Nah, saya akan contohkan masukkan semua bahan video ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah download ya bahan video yang telah kami share di link yang ada di grup. Itu sebagai contoh bahan belajar Bapak Ibu ya. Karena mungkin tidak semua Bapak Ibu ada yang mempunyai video, saya juga sama Bapak Ibu. Karena saya ganti laptop awal-awal ini, baru-baru ini, akhirnya video-video saya adanya di laptop lama, akhirnya saya menyediakan yang ada dari YouTube Bapak Ibu ini ya. Nah, ini video audio yang sudah saya upload ke media. Oke, saya akan contohkan memasukkan video ini ke bagian timeline. Jadi bagian-bagian dari si Filmora ini, yang pertama bagian atas itu ada dari menu, ada file, edit, tool, sampai dengan help, itu sebutnya menu bar. Kemudian yang bawah ini yang media, audio, title, transition, effect, elements, seperti disebutnya itu toolbar. Kemudian di bagian bawahnya ini ada panel dari masing-masing toolbar yang ada di bagian atas ini. Media ya dia memiliki bagian tersendiri, audio juga sama ya, munculnya bagian-bagian dari audio. Kemudian sebelah kanannya ini ada tampilan dari view monitor. Jadi untuk melihat tampilan dari video yang akan kita edit atau video yang sudah masuk ke media project. Nah, bagian bawah ini adalah tempat kita bekerja yang disebut dengan yang namanya timeline. Jadi biasanya untuk editing video itu yang paling wajib adanya timeline ini atau garis waktu ya. Kita mengatur video, mengatur audio, mengatur gambar itu adanya di menu di bagian timeline ini. Saya akan contohkan memasukkan satu video ke bagian timeline ini. Saya contohkan masukkan video contoh yang ini ya, yang lagu ini ya, lagu Indonesia Jaya ya. Saya klik ini, bisa tambah ini, kita klik tanda plus ini, atau boleh kita tarik seperti ini. Klik and drag di bagian awal ini. Nah, biasanya akan muncul dua pilihan seperti ini. Kalau kita keep project setting, biasanya dia akan mengikuti ukuran dari project yang tadi. Kalau kita klik menu file, ini ada widescreen, ada Instagram, ada potret. Jadi video yang asalnya dia bentuknya misalkan potret, pas saat kita menggunakan keep project setting, maka akan mengikuti projectnya. Jadi videonya nanti akan kepotong gitu ya. Kalau kita memilih yang match to media, itu biasanya si projectnya akan mengikuti si video, yang kalau videonya berdiri ya nanti si projectnya juga akan ikut berdiri gitu Bapak Ibu ya. Kita boleh pilih yang menyesuaikan dengan projectnya ya, yang resolusinya 1920 dikali 1080 pixel ya. Nah, seperti ini. Oke. Contoh ya seperti ini. Ini adalah video yang sudah diupload, yang sudah dimasukkan dari project media ke timeline. Nah, seperti ini. Kita boleh play-nya boleh di bagian atas ini, atau boleh tekan spasi, biasanya akan langsung jalan si jarumnya. Oh iya, biasanya videonya akan mulai tergantung posisi jarum yang ada di timeline ini. Jadi kalau kita mau play-nya dari awal, berarti kita harus geser dulu si jarumnya ke bagian awal. Kemudian kita play. Contoh seperti ini, Bapak Ibu. Oke, itu cara memasukkan video ke project dari project media ke timeline. Saya akan hapus dulu ya. Kita akan cobakan. Contohnya mungkin nanti nggak tahu ya, kita punya kerjaan yang harus bikin video di Instagram misalkan.
Saya akan cobakan pembuatan project dengan ukuran Instagram ya. Oke. Ini biasanya setiap kita ganti project, maka biasanya medianya juga harus kita impor lagi. Contoh saya masukkan yang satu aja ya. Saya akan tarik ini ke timeline. Atau boleh kita klik aja tanda plus ini, maka akan langsung masuk. Nah, kita akan coba menggunakan keep project setting ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi projectnya kan karena kita Instagram itu persegi, maka si kotaknya pun akan persegi, si bagian view findernya. Nah, kita boleh ubah nih Bapak Ibu videonya karena kita pengennya full persegi videonya. Kita tinggal hanya double klik saja di bagian video ini. Klik di bagian video yang ada di timeline ini. Nah, biasanya di bagian atas yang tadi tampilan kayak toolbar yang media, title, itu akan berubah menjadi customize setting dari video yang kita double klik di bagian bawah tadi yang bagian sini. Nah, di sini ada custom untuk perubahan rotasi ini. Jadi Bapak Ibu bisa memutar videonya seperti ini contohnya rotasinya tuh. Mau diputar misalkan atau kita mau reset tinggal klik ini aja ya reset. Nah, kita skalanya kurang besar karena kita pengennya full kotak, tinggal diperbesar aja skalanya digeser. Nah, seperti ini. Nanti pas saat di ekspor videonya ini tidak akan ke bawah yang bagian pinggirnya. Pinggir ini nggak akan ke bawah, pinggir kiri kanan nggak akan ke bawah. Biasanya yang akan muncul hanya bagian kotaknya saja, bagian tengah. Jadi pas saat diupload ke Instagram udah pas kotak gitu ya. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk misalkan untuk di flip nih pengennya diputar di arah videonya, nah yang asalnya di kiri jadi kanan, di mirror ya, di mirror atau cerminan. Kemudian ada position juga, misalkan pengennya yang sebelah kirinya yang dipakai nih, tinggal kita geser aja atau positionnya. Di sini ada sumbu X untuk menggeser horizontal, sumbu Y untuk menggeser vertikal atas bawah. Nah ini seperti ini Bapak Ibu. Itu yang Instagram. Jadi pas saat nanti kita ekspor biasanya dia tampilannya pun akan pas persegi. Saya hapus lagi ya. Saya akan ubah menjadi yang berikutnya untuk yang project potret. Saya impor juga videonya. Contohnya lagi yang ini ya, yang lagu barusan. Nah, saya akan masukkan ini ke project. Keep project. Nah, tampilannya adalah tampilan handphone Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti itu. Untuk kita buat status, misalkan status WhatsApp, pengennya tampilannya pas kayak handphone ya seperti ini. Tinggal kita atur saja kayak tadi, tinggal kita double klik videonya, kita atur skalanya, kita besarin. Cuman mungkin akan kepotong gitu Bapak Ibu. Tidak akan full. Jadi hanya sebagian ini saja yang nanti pas saat diekspornya. Itu untuk yang potret. Saya hapus lagi ya. Saya buat lagi yang baru, kita masuk menu file, kemudian new, ada yang standar. Standar mungkin nggak harus kita praktekkan ya, karena hampir sama dengan widescreen yang atas. Hampir sama juga dengan Instagram, jadi dia perbandingannya adalah 4:3. Kalau Instagram 1:1, kalau standar yang 4:3. Ini kayak film-film jadul yang dulu-dulu ya, kayak Warkop, itu kebanyakan kan filmnya kotak dia gitu. Atau kalau Bapak Ibu pernah menggunakan proyektor di kelasnya, biasanya tampilannya dia kotak ya, persegi bukan persegi panjang. Tapi ada juga kalau menggunakan Windows 10 itu kebanyakan tampilannya dia udah menggunakan widescreen. Ini ada yang sinema. Siapa tahu nanti Bapak Ibu ada yang mau belajar bikin sinematik misalkan. Saya pilih yang sinema. Saya pilih contoh videonya yang saya pilih yang ini ya, yang tadi sama deh. Saya import. Oke. Nah, kita ini masih ada space yang hitam ini, space untuk widescreen-nya. Jadi kita tinggal atur saja nih videonya. Ini kan kurang besar, tinggal kita skala perbesar. Nah, nanti videonya akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi tampilannya sudah keren lagi. Jadi kayak film-film yang sekarang ya, jadi dia widescreen. Jadi yang atas ini nanti akan hilang, bagian ini nggak akan ke bawah videonya. Bagian bawah juga tidak akan ke bawah karena sudah widescreen, mengikuti dengan projectnya. Kemudian untuk customize atau pengaturan dari video juga ini lengkap sekali. Di sini ada dari mulai rotasi, tadi ada mirror, flip secara horizontal, flip secara vertikal, dimirrorkan ke arah atas atau arah kiri kanan. Ada skala juga untuk memperbesar videonya, yang tadi ke sini semakin kecil videonya, ke kanan itu semakin besar videonya.
Itu untuk skala. Kemudian bagian bawahnya ada position untuk mengatur pergeseran antara videonya ya. Apakah ke sumbu X horizontal ataukah memang ke sumbu Y secara vertikal. Di bagian bawahnya juga ada compositing untuk pengaturan misalkan transparan videonya. Jadi kalau nanti ada 2 video bisa play dua-duanya, cuman yang satunya bagian depannya agak transparan. Kemudian ada motion tracking, nanti kita akan bahas motion tracking. Yang kita lewat dulu ya, kalau kita bahas sekarang takutnya mungkin agak repot ya. Nah ini ada yang stabilization juga, jadi videonya asalnya goyang-goyang sedikit, kalau kita nggak pakai stabilizer untuk pembuatan videonya, itu bisa menggunakan yang stabilization aja, tinggal di checklist, diatur aja smooth levelnya, seperti ini misalkan nih, kita tinggal atur smoothingnya nih, kelembutan videonya tinggal diatur saja. Oke, ini butuh proses Bapak Ibu. Dan nanti ini ada fitur untuk chroma key atau green screen yang tadi mungkin sempat ditugaskan untuk membuat sebuah sampel video untuk bahan praktik ya. Nanti kita akan praktikkan. Ini kita lewat dulu ya. Kemudian ada lens correction dan banyak lagi ya yang lainnya. Nanti kita akan sambil bahas ini satu persatu sambil kita praktek ya, biar nanti nggak bingung. Oke, saya oke dulu ya. Nah, seperti ini untuk pemilihan proyek sesuai dengan kebutuhan nanti kita ke depannya, karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang sukanya buat konten-konten di Instagram, ada yang sukanya buat konten-konten di YouTube. Nah, berarti jangan asal pilih untuk tampilan dari si proyeknya, apakah yang widescreen, apakah yang portrait, apakah yang landscape, apakah yang sinematik misalkan atau sinema. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Saya lihat ya videonya. Saya buat lagi yang baru dengan tipe jenis yang widescreen. Oke. Kemudian setelah tadi kita bahas bagian media, tadi ada project media, share media, sampel media. Kita akan masuk ke bagian audio. Nih, audio ini adalah audio bawaan dari si Filmora. Nah, biasanya awal kita selesai menginstal, biasanya akan ada tanda seperti ini. Saya contohkan di tampilan media. Nih, seperti ini nih Bapak Ibu. Kalau di tampilan video Bapak Ibunya ada tanda panah ke bawah, tandanya efek kita belum di-download. Tinggal download saja seperti ini, double klik. Nanti dia ada proses untuk mendownload. Tinggal double klik aja. Ini nggak lama ternyata. Kalau yang bagian ini kayaknya agak lama deh. Nah, ada prosesnya biasanya, dan itu sudah langsung tersimpan secara otomatis dan nggak harus kita download lagi. Sekali download sudah langsung selesai semuanya. Ini ada efek petir juga sama, kita download dulu. Setelah kita download ya udah aman, kita tinggal gunakan saja, nggak harus kita download lagi nanti saat kita pakai. Dan perlu diketahui bersama bahwa Filmora ini tidak harus offline Bapak Ibu. Filmora ini basisnya offline. Jadi Bapak Ibu bisa mengedit video tanpa harus terkoneksi dengan internet. Ini mudah sekali malah ya. Kebanyakan editing video yang lengkap itu kebanyakan sekarang banyaknya yang online, yang harus online. Tapi kalau Filmora ini, karena kita udah dapat Filmora yang full version, udah banyak efeknya juga, banyak fitur-fiturnya juga. Kelebihannya bisa offline juga, bisa dimanapun kita edit video. Kita contoh jalan-jalan ke yang susah sinyal, kita pengen dokumentasi kegiatan jalan-jalannya, tinggal kita edit aja buka Filmora-nya. Nah, kemudian kita masuk ke audio. Audio juga sama tadi, awal-awal hasil diinstal biasanya ada tanda panah ke bawah, tandanya audio ini belum bisa digunakan kalau kita belum download. Oke, akan saya contohkan ini tarik ke bagian bawah. Nah, ini nggak bisa ditempatkan ke bagian atas Bapak Ibu karena dia bentuknya audio. Kalau audio harus ditempatkan di bagian bawah seperti ini nih. Jadi nggak bisa kita tempatkan di bagian atas karena bagian atas ini adalah untuk menempatkan video, gambar, title, kemudian elemen-elemen itu adanya di bagian atas ini. Yang bawahnya adalah untuk bagian audio atau musik, baik itu vokal, suara kita, rekaman kita, ataupun musik gitu ya. Kita boleh langsung play. Nah, tidak harus kita tarik dulu ke bagian timeline bawah. Kita cara menghilangkannya kita tinggal delete aja atau boleh klik tanda sampah di bagian sini, icon sampah, maka akan langsung terhapus. Dan ini tinggal kita klik saja videonya, si audio ini, kemudian kita play aja dulu. Kayaknya ini audio ini cocok buat editan video yang kita punya misalnya. Tinggal kita klik aja audionya,
Kalau udah cocok tinggal tarik ke bagian timeline. Itu untuk penjelasan audio. Oke Bapak Ibu, yang berikutnya ada title nih. Title itu adalah judul ya, sesuai dengan namanya title, judul. Nah, ini ada pembuatan judul Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Ini ada judul yang tanpa efek, yang tanpa animasi. Jadi pas saat kita play dia diam-diam aja, nggak ada efek apapun. Kalau ini dia sudah ada efeknya, sudah ada animasinya. Kita tinggal pilih aja menyesuaikan. Tapi Bapak Ibu juga bisa buat custom. Misalkan saya pengen buatnya manual, yang tadi yang kosong ini nggak ada animasinya, kemudian pengen diganti animasinya, itu bisa. Saya akan contohkan terlebih dahulu. Saya ambil sampel media Bapak Ibu ya. Saya ambil sampel media dari sini. Saya contohkan video ini, saya masukkan ke bagian ini. Ini ada tampilan untuk memperjauh jarak ya. Ke sini semakin jauh jaraknya. Bukan semakin jauh jaraknya Bapak Ibu ya, tapi zoom, maksudnya zoom dari timelinenya. Jadi kalau ini kita full, kalau kita ingin melihat durasi 1 jam fullnya, kita tinggal diperkecil aja. Tapi kalau kita memang pengen melihatnya 1 jam itu terasa panjang sekali, maka ini kita zoom. Yang kedua kita tambahkan ya. Nah, ini kalau ditambahkan di bagian sini, posisi jarumnya di depan sini, maka nanti videonya akan masuk di bagian depan. Jadi usahakan videonya, sejarumnya harus ada di bagian ujung ini. Ini tarik, masukkan. Nah, ini pas saat ketiga juga dia akan meneruskan ketiga. Kalau saya simpan di bagian sini, maka pas saat saya tambah yang 4, dia akan ada di tengah-tengah sebagian sini. Jadi usahakan kita tempatkan dulu si jarumnya di bagian ujung. Nah, tambahkan yang 4. Contoh Bapak Ibu ya, ini sebenarnya tidak harus ada video sih, cuman biar kelihatan Bapak Ibu ya. Saya kembali ke title. Nah, di sini ada contoh title yang ini, kita coba dulu ya. Misalkan yang ini nih, kita bisa, kalau ini kayaknya kurang bagus ya. Seperti ini contoh ya Bapak Ibu. Ini akan saya tambahkan. Nah, ini tambahkannya posisinya di bagian atas dari video. Kita menempatkan di mana nih? Di bagian awal, apakah memang di pertengahan setelah videonya jalan? Biasanya sih di awal ya Bapak Ibu. Pengennya misalkan pengennya munculnya si teks dulu nih, teks dulu baru videonya, tinggal geser aja berarti videonya. Ini di blok dulu Bapak Ibu. Seperti ini nih cara bloknya. Blok seperti ini sampai video keempat, digeser, kemudian ini digeser. Jadi pas saat ini di play itu biasanya dia teks duluan. Seperti ini. Tapi sebentar ya, kalau kita gesernya agak jauh, maka nanti biasanya teksnya agak hitamnya lama. Nah, baru nanti muncul, nah seperti itu. Saya pengennya berbarengan aja antara video dan teksnya, tinggal kita geser aja berarti ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara merubah tulisan yang asalnya your title here, your text here, menjadi tulisan yang kita inginkan. Caranya tinggal kita double klik di bagian title yang sudah kita tarik ke bagian timeline bawah ini. Kita double klik seperti ini. Oke, nanti akan masuk ke bagian customize dari pengaturan title ini. Ini ada tulisan your title here. Boleh kita double klik di sini, atau lebih enak kita ketik aja di sini. Ini kita hapus dulu. Yang bagian sini. Kita hapus dulu. Ketik misalkan dog bicycle. Bicycle ya. Seperti ini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan nggak salah. Atau langsung diketik di bagian view monitornya juga bisa. Dokumentasi bersepeda misalkan. Nah, yang bagian bawahnya gimana nih untuk merubah your text here-nya? Tinggal kita klik aja nih your text here-nya. Kita ubah nih di sini. Misalkan by KF Academy. Misalkan Bapak Ibu pengennya kita editnya custom, ya tinggal kita editkan aja ke sini, nanti akan ada tampilan baru biasanya. Kemudian teks ini juga bisa diatur karakternya dari mulai ketebalan hurufnya, kemudian bisa juga diatur kemiringan hurufnya, perataan hurufnya dari mulai rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kiri kanan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin buat narasi atau title yang panjang yang berjalan teks dari bawah ke atas kayak ending video atau ending film, itu menggunakan perataan ini biasanya. Kita juga bisa atur jenis hurufnya mau kayak gimana. Misalkan jenis hurufnya ya yang biasa-biasa aja dulu ya. Contohin deh
Ya menyesuaikan ya kalau untuk jenis huruf Bapak Ibu, tergantung seleranya masing-masing. Oke. Kemudian di bawah juga ada pengaturan dari warna teksnya, misalkan warnanya ingin warna apa, biru atau hijau, misalkan seperti ini. Kita juga bisa atur hijaunya pengen agak tua dikit, tinggal kita geser bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Oke. Setelah udah ini tinggal di close warnanya. Di sini ada teks spasi ini, jadi jarak antara spasinya yang atas dan yang bawah. Ada line spacingnya juga. Ada position juga, apakah posisinya mau di tengah-tengah atau memang mau di sebelah kanan. Ini menyesuaikan dengan posisi yang sesuai kotak ini. Kemudian di bagian bawahnya juga ada pengaturan rotasinya, bisa diputar, ada skala juga untuk memperbesar memperkecil teksnya. Ada posisi juga hampir sama ya. Dan transparan dari si teksnya. Apakah mau transparan, opacity-nya kita atur. Kalau 0 otomatis dia transparan dan nggak kelihatan. Biasanya kalau untuk 50-50 itu 50 ya. Setengah itu 50 itu kan 50 ya. Pakai seperti ini, kalau udah tinggal oke. Jadi pas saat nanti kita udah oke, teksnya akan berubah menjadi yang kita edit. Nah, seperti ini. Tinggal kita tambahkan aja audionya, tinggal nambah audio, diarahkan audio ini tarik ke bagian bawah. Seperti ini. Kita coba play ya, jarumnya digeser ke bagian awal. Nah, seperti ini contohnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk memasukkan audio, video, dan pembuatan title atau teks. Kemudian nih, apa sih fungsinya? Kalau tadi media udah, audio udah, title udah, kemudian transisi. Ini transisi mungkin Bapak Ibu pernah pakai ya, kalau di PowerPoint itu ada juga transisi. Itu biasanya digunakan untuk perpindahan dari satu video ke video yang lainnya. Nah, kita bisa cek dulu nih transisinya yang cocok untuk video ini apa ya, yang mana ya, misalkan. Saya contohkan yang ini misalkan. Kita bisa play dulu nih si bagian transisinya, kita klik dulu transisinya, coba di play. Oh, ternyata seperti itu. Untuk yang ini misalkan dia nge-love kayak gitu. Menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Contoh seperti ini. Nah, ada yang kayak gitu juga, sesuai dengan selera. Nah, ini diposisikan bisa di awal video, atau di antara dua video, atau di akhir video. Kita contohkan seperti ini. Kita akan tarik si transisi ini tidak bisa ditempatkan di bagian atas ini, karena ini adalah untuk video ataupun untuk title. Jadi ini digunakan untuk efek video. Contoh kita akan gunakan di antara kedua video ya. Dan ini durasinya agak panjang, kita bisa atur durasinya biar nggak terlalu panjang efek transisinya, kita perkecil aja geser. Jadi setengah-setengah ya. Kita coba play dari awal ya. Dan kelihatan yang menggunakan transisi biasanya dia ada bagian hitamnya di antara dua videonya. Nah, seperti itu. Jadi di bagian sini sudah ada transisinya. Seperti ini tampilannya. Videonya udah langsung ada transisinya. Ini untuk transisi. Nah, ini perpindahan dari video 2 ke video 3. Saya coba pilih transisi yang lain. Banyak sekali transisi di sini ternyata. Lengkap banget, apalagi kalau Bapak Ibu sudah instalkan Filmora efeknya yang 16 file itu, maka biasanya si efek-efek atau fitur-fitur yang bawaannya itu akan bertambah, yang asal jumlahnya 233 transisi, setelah kita install akan nambah jadi berapa 400 misalkan. Saya belum menghafal juga berapa jumlahnya, karena untuk yang menggunakan perangkat Apple atau menggunakan perangkat MacBook itu tidak bisa menginstalkan Filmora efeknya. Karena ekstensinya adalah Excel. Saya coba tarik ini ya, di bagian sini. Saya perkecil sedikit. Kita play. Nah, seperti itu videonya. Jadi, transisi ini digunakan boleh di awal, di perpindahan antara dua video. Kalau di PowerPoint kan perpindahan antar slide ya. Kalau di editing video, transisi digunakan untuk perpindahan di antara dua video, satu video ke video yang berikutnya, atau di awal video. Ini juga bisa digunakan di awal video Bapak Ibu. Contohnya misalkan saya gunakan yang ini di awal, di bagian sini. Nah, tinggal seperti ini. Kita bisa atur juga sama transisinya munculnya mau berapa lama. Nah, kayak gitu. Nah, seperti
Itu sudah menggunakan transisi. Oke, transisi mungkin sudah bisa dicoba-coba nanti Bapak Ibu ya, karena ini juga lumayan banyak tipe transisinya, ada sekitar 233 transisi. Bapak Ibu boleh menggunakan untuk coba-coba berapa itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya ada efek Bapak Ibu. Nah, izin. Pak Fikri mohon izin. Ini nggak nampil efeknya karena posisinya saya ada di AI Stylist efek. Jadi posisinya kita pilih yang include ya. Include itu berarti efek-efek atau filter-filter yang sudah ada atau bawaannya dari Filmora full version ini, termasuk kayak overlay. Efek ini biasanya digunakan untuk video atau gambar atau foto ya. Seperti ini kita bisa play dulu kok, bisa coba dulu. Jadi nanti kalau video ini kasih efek ini kayak gini, kalau video ini dikasih efeknya yang ini seperti ini banyak sekali ya efek-efeknya. Ada yang sinematik, ada kayak yang efek jadul ya, ada yang hitam putih. Nah, banyak sekali Bapak Ibu efek-efeknya. Ada yang menggunakan lensa juga, ganti lensa. Dan lebih banyak lagi. Ada juga yang ilustrasi seperti ini juga. Kemudian saya coba pilihkan yang overlay. Ada yang bentuknya juga untuk rekaman. Contoh Bapak Ibu ingin membuat yang seperti ini. Jadi videonya terkesan kayak lagi direkam gitu. Kita tarik saja si video ini, si efek ini boleh ke satu video atau boleh ke semua video. Maka dia nanti akan panjang setiap videonya, akan muncul. Nah, teks itu akan muncul frame atau efek untuk record misalkan tampilan rekaman, tampilan kamera ya. Ini kita bisa dilihat ya. Contoh hanya satu video saja, yang ini saja misalkan. Nah seperti ini. Yang lainnya nggak ada lagi. Nah itu untuk tampilan efek. Kemudian yang berikutnya ada elemen. Nih elemen ini banyak sekali juga, termasuk kayak misalkan kita mau play video di awal nih. Nah ini kan sampai dengan jauh sekali ternyata. Sini misalkan di bagian sini kita mau nambahin kayak ini nih, kayak fitur efek elemen kayak gini, subscribe misalkan seperti ini. Tinggal kita masukkan aja di bagian sini, di bagian atas ini, bagian video ini. Kalau terlalu panjang kita tinggal atur saja panjang durasinya, jangan terlalu lama, kita atur saja durasinya. Seperti ini. Nah, boleh subscribe terlebih dahulu ya. Gitu. Oke. Itu elemen di sini masih banyak pula elemen-elemennya, dari mulai elemen kayak api, kayak kalau kita bikin video lucu kayak ada tulisan wow kayak gini kan, ini ada juga. Jadi tidak harus kita membuat secara manual. Kalau kita menggunakan Adobe Premiere, After Effects itu lumayan butuh waktu yang lumayan lama, tapi dengan Filmora ini apa yang kita butuhkan sudah instan sekali. Udah kayak mie goreng ya, instan sekali ya. Jadi udah hemat waktu, kita juga nggak repot. Belajar juga cuman belajar berapa jam juga udah langsung mungkin bisa mengikuti workshop dari KF Academy juga ini 2 hari udah langsung bisa sepertinya untuk coba-coba, karena setiap manusia itu, setiap orang itu mempunyai khas masing-masing dalam mengedit video, mempunyai mood masing-masing. Saya ingin mengedit videonya dengan efek kayak gini, saya pengen edit videonya dengan tampilan seperti ini, itu beda-beda biasanya setiap orang itu. Nah itu untuk tampilan untuk pengenalan dari, ada satu lagi ya Bapak Ibu, tadi kita udah masuk ke elemen, kita akan masuk ke yang split screen. Split ini adalah tampilan untuk membuat bagian-bagian dari video split ya, dipotong-potong gitu ya. Seperti ini contohnya, ada 2 video, contohnya seperti ini, sebelahnya video apa, sebelahnya video apa. Kemudian ada yang 3 video seperti ini, ada yang muncul tiba-tiba seperti ini, ada yang diagonal. Nah seperti ini. Saya akan contohkan satu split screen. Nah, saya akan posisikan di bagian ujung ini. Oke. Arahkan jamnya di bagian sini. Kita tambahkan yang diagonal ini. Ini bisa ditambahkan di bagian sini, di bagian video ya. Boleh di atas. Jadi semakin atas posisinya dia maka semakin
nampak paling depan videonya. Oke. Ini kan masih kosong, masih bawaannya. Jadi belum ada tampilan apapun di videonya. Nah, untuk merubah si video tampilan 3 split ini, di sini ada tulisan 1, 2, 3 di bagian view monitor. Kita klik saja di angka 1 ini, atau boleh di angka 2 ini. Oke, sebentar. Boleh double klik ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul tampilan kotak seperti ini. Ini ada pengaturan untuk menghilangkan suara, ada untuk menghapus videonya, kita mau ganti videonya kita hapus aja. Ada untuk memasukkan secara advance ya. Kita klik yang bagian ini nih, bagian untuk customize pengaturan split screen. Kita pilih bagian ini. Saya izin pindah screen. Sudah nampak Bapak Ibu ya tampilan dari split screen-nya. Nah, setelah masuk ke tampilan split screen ini, nanti di bagian atas kiri itu ada 4 bagian, ada 4 menu, ada media, ada video, ada color, ada animation-nya, animasi untuk videonya nanti. Nah, kita boleh pilih medianya, kita bisa sesuaikan dengan apakah kita bisa impor atau memang kita mau ngambil dari sampel media yang tadi. Kita pilih contoh sampel media. Nah, video yang tadi ini ya. Saya contohkan video yang nomor 2 ini, level 2 ini, saya tarik ke angka 1 ini. Nah, tandanya yang 1 ini merah, yang kedua tengah ini warnanya kuning, yang ketiga ini warnanya biru. Di bagian bawah ini timeline ini, itu ada 3 susunan. Yang bawah merah berarti angka 1, yang kedua kuning berarti tanda nomor 2 bagian tengah, dan yang biru ini adalah nomor 3 bagian kanan. Tarik video ini dari bagian sampel media ini ditarik ke bagian yang paling bawah yang merah. Nah, maka nanti videonya akan langsung masuk. Kemudian yang berikutnya yang ini juga bisa kita masukkan ke yang kedua, ke yang kuning. Yang ini yang kelima kita masukkan yang kelima agak terlalu pendek durasinya. Ini yang ketiga. Maka kan nanti akan masuk seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Nanti akan otomatis masuk ke tampilan seperti ini. Kita play lagi ya. Nah, jadi videonya sudah terbagi dalam 3. Kenapa diam? Karena durasinya terlalu panjang, durasi splitnya panjang, sedangkan videonya pendek. Tadi kita tinggal kurangi aja. Boleh kita kurangi atau kita potong. Karena sampai sini udah berhenti, misalkan contoh ya, kita play dulu. Sampai dengan menit ke 10 ini selesai, misalkan jarumnya diklik di bagian 10 ini, klik bagian objek yang akan kita potong, kemudian klik tanda gunting ini. Klik. Nah, maka si splitnya akan terpotong, dan split ini bisa kita hapus aja dengan menggunakan klik tombol atau icon sampah ini. Maka pas saat di play dia seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini akan kita contohkan terlebih dahulu Bapak Ibu, karena ini audionya terlalu panjang, sedangkan videonya hanya sampai dengan detik ke 9. Jadi kita selesaikan dengan detik ke 9 saja. Nah, audionya kita klik audionya. Jadi apa yang akan kita potong, kita arahkan jarumnya, kemudian klik yang akan kita potong dan klik tanda gunting ini atau icon gunting ini. Maka audionya akan terpotong dan ini kita hapus. Nah, alangkah baiknya mungkin ada fitur yang namanya fade in atau fade out Bapak Ibu. Jadi di saat video mau selesai, audionya itu biasanya dia agak turun suaranya, nggak langsung berhenti tiba-tiba kayak sekarang ini contoh lagi enak-enaknya tiba-tiba langsung berhenti musiknya gitu. Nah, itu kita gunakan yang namanya fitur fade in. Fade in itu posisi audio yang asalnya dia ada normal menjadi berhenti, agak sedikit menurun, menghilang gitu. Nah, kemudian caranya kita double klik di bagian audio ini, nanti akan masuk ke bagian custom dari si pengaturan audio ini. Nah, ini ada fade in. Fade in itu biasanya digunakan untuk awal video. Jadi pas pertama kita mulai video, biasanya dari kecil ke besar. Kalau fade out dari besar ke kecil. Itu kalau fade in di awal, kalau fade out dia di akhir. Contoh saya masukkan fade in-nya, ini terlalu panjang, misalkan saya 1, ini menyesuaikan ya Bapak Ibu, bisa ngelihat juga nih di bagian bawah timeline-nya. Kalau saya geser,
ini ada tanda yang seperti diagonal, ada garis diagonal di bagian bawah. Kita juga bisa atur secara manual, digeser bagian bawahnya ke timeline. Fade out itu untuk ngatur bagian belakang, kita geser. Nah, ini kelihatan ya. Fade out-nya seperti ini. Contoh kalau kita play suaranya, dia akan seperti ini. Nah, jadi berhenti gitu, jadi mengecil, nggak langsung berhenti gitu ya Bapak Ibu. Kalau udah cocok, misalkan menggunakan fade in, fade out-nya kita off. Nah, kita mulai dari awal videonya. Nah, udah mulai berhenti ya. Oke. Oke, kita akan coba ekspor ya. Masa hasil video yang sudah kita buat, kok kita nggak selesaikan, nggak kita ekspor. Nah, untuk ekspornya, ini ada di bagian atas, ada pilihan tombol ekspor. Nah, ini adalah tampilan dari ekspor media atau ekspor videonya. Nah, biasanya kalau Filmora kita masih yang belum full version atau video kitanya Filmora kitanya masih yang trial selama 7 hari, itu biasanya akan ada watermark, akan ada tulisan Filmora di bagian tengah-tengahnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk ekspornya, Bapak Ibu, banyak sekali pilihannya. Dari mulai yang pertama di sini ada menu format, di sini ada format MOV, ada format MP4. Kebanyakan sih kalau sekarang mau upload di YouTube itu banyaknya MP4 ya, karena MP4 ini ekstensi format video yang bisa dibuka oleh beberapa perangkat tanpa harus kita menginstalkan aplikasinya. Kayak di handphone juga langsung kebuka nih MP4 ini. Ada AVI, banyak sekali ya, dari mulai MOV, MP4, HAVI MP4 sampai dengan MPEG 2, ada GIF juga. Kita juga bisa ambil audionya aja MP3 ini yang asalnya kita video, kemudian kita ingin ekspornya ke audio, jadi cuman suaranya aja atau musiknya aja yang keambil, gambarnya nggak ada, kita tinggal pilih aja formatnya MP3. MP3 itu untuk format musik ya atau audio. Ada untuk device juga, untuk iPhone, untuk iPad, Apple TV 4K, untuk handphone Galaxy, Android generik, smartphone. Jadi resolusinya nggak terlalu besar kalau untuk device. Ada juga untuk YouTube. Jadi khusus untuk YouTube nih settingan si videonya. Untuk Vimeo juga ada, dan untuk DVD juga. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuat videonya ingin dibuka di DVD player, Bapak Ibu punya DVD player di rumah, misalkan udah lama nggak pernah dipakai, kita pernah edit video nih, kemudian videonya pengen dimasukkan ke keping DVD. Kalau udah punya keping DVD-nya, tinggal dimasukkan ke DVD room-nya yang ada di laptop, kemudian tinggal dipilih menggunakan fungsi yang DVD ini, maka nanti si CD disk yang kosongnya itu akan langsung terisi dengan video itu dan bisa di-play di DVD player yang Bapak Ibu punya. Saya akan contohkan ke format MP4 ya Bapak Ibu. Di sini ada pemilihan nama dari videonya. Saya contohkan tes Filmora hari 2. Saya simpennya, Bapak Ibu ntar tinggal nyari mau nyimpennya mau di mana. Saya contohkan kalau saya nyimpennya di dokumen misalkan, atau boleh pilih order. Kita bisa tempatkan misalkan mau di mananya kita menyimpan videonya. Posisikan jangan sampai kita lupa menyimpan Bapak Ibu ya. Kita udah selesai proses ekspornya, nggak tahunya nyimpennya di mana aja. Pas saat kita mau nyari, lah nggak tahu, lupa di mana nyimpennya. Jadi usahakan pas saat kita mau ekspor, tempatkan video kita sesuai dengan tempatnya. Contohkan saya simpan di bagian di sini, saya buat folder baru. Misalkan tes editing video Filmora. Oke. Saya simpan di sini, kemudian open. Maka nanti di sini akan ada save to test editing video Filmora. Kalau sudah, tinggal kita ekspor. Nah, ketahuannya di sini Bapak Ibu, kalau kita masih menggunakan Filmora yang nggak full version atau trial selama 7 hari, di bagian tengah sini ada tulisan Filmora besar banget, dan itu akan mengganggu video kita, dan kayaknya kayak nggak profesional di editing videonya gitu. Ini adalah proses ekspor atau proses rendering. Jadi proses ekspor di video itu disebutnya rendering Bapak Ibu ya. Ini sedang proses ekspor. Hasil ekspornya itu bisa langsung dibuka di handphone atau boleh langsung kita upload ke YouTube gitu ya.
Oke, udah selesai proses ekspornya, maka biasanya ada tulisan congratulations katanya, dan akan menampilkan langsung hasil editing videonya, disimpannya di mana gitu Bapak Ibu. Saya contohkan ya. Oke. Dan ini hasil video yang sudah selesai. Ini formatnya sudah MP4 Bapak Ibu. Kita akan coba buka ya. Mudah-mudahan bisa. Harus bisa ya. Sebentar, apakah nampak? Sebentar ya. Nampak ya Bapak Ibu ya videonya. Kita coba play. Nah, ini hasil videonya Bapak Ibu. Yang kita baru saja edit. Wah, keren ya. Dengan waktu berapa menit ya barusan ya, tapi lumayan lama ya. Oke, kita kembali ke Filmora. Oke, selesai. Ini adalah barusan tata cara menggunakan beberapa fitur yang ada di Filmora, dari mulai fitur media, audio, title, transition, efek, elemen, sampai dengan split. Dan kita juga belajar sampai dengan export. Nah, Bapak Ibu mungkin kita buka sesi pertanyaan, Pak Fikri, hanya sampai 3 penanya saja, Pak. Boleh. Setelah Ya, itu kita lanjut ke editing video yang berikutnya. Iya, boleh Pak Usep. Ya, silakan Bapak dan Ibu mulai 3 pertanyaan dulu. Silakan, di sini sudah ada Bu Desi. Ya, Bu Desi silakan. Saya izin minum ya, Pak ya. Terima Ya, kasih silakan, Bu. Pak. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Ya. Pak Usep, saya ingin bertanya. Misalnya saya ingin seperti tadi ya, digabung-gabungkan video. Terus videonya itu saya matikan suaranya, diganti oleh rekaman suara saya yang menjelaskan video tersebut. Nah, itu bagaimana caranya yang pertama. Yang kedua, apakah bisa digabungkan dengan image atau presentasi kita dalam bentuk misalnya slide-slide PowerPoint gitu yang kita gabungkan, terus nanti baru ada videonya gitu. Apakah bisa seperti itu? Apakah slide-slide PowerPoint itu harus divideokan dulu atau bisa digabung? Jadi slide-slide itu kan pasti akan berbentuk tidak berbentuk video mungkin ya gitu ya, atau image lah intinya, atau gambar-gambar atau foto yang kita gabungkan di video itu bisa atau tidak gitu Pak Usep. Ya, terima kasih Pak Usep. Baik, Ibu. Langsung dijawab aja atau di bagaimana Pak Fikri? Langsung silakan aja, Pak. langsung aja, Pak. Oke. Baik Ibu, saya coba jawab Ibu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengganti suara ya Bu ya, menghapus video lama digantikan dengan menghapus audio yang di video lama digantikan dengan audio yang baru misalkan, atau vokal yang baru ya. Oke, saya contohkan Bapak Ibu ya langsung. Saya buat project baru yang ini saya sudah langsung nggak simpan ya. Saya masuk ke menu new, saya buat baru Bapak Ibu. Saya tidak save. Nah, saya contohkan ada satu video musik ya. Musik, saya cari dulu sebentar. Nah, contoh di sini ada bahan video yang sudah saya share di grup Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya kemarin sudah dibahas ya cara ini. Nah, ini ada beberapa bahan yang sudah saya share kepada Bapak Ibu juga di link-link penting. Ini ada contoh lagu nih, lagu yang Indonesia Jaya ini. Saya akan contohkan lagu ini, saya masukkan ke timeline. Nah, kita pilih keep project setting. Ini kan ada musik dan videonya yang asalnya seperti ini. Tapi kita maunya kita ambil bagian musiknya saja. Kita pisahkan antara musik dengan videonya. Kemudian videonya mau diganti dengan video yang lain. Contohnya ya. Caranya setelah kita masukkan si video ini ke dalam timeline ini, setelah kita import ke bagian media tadi, kita tarik videonya ke bagian timeline ini, kita klik di bagian video ini, di bagian bawah ini, di video yang ada di timeline ini, klik kanan, kemudian di sini ada fitur yang namanya detect audio, tulisannya itu detach, detect audio. Nah,
Ini untuk memisahkan antara video dan musiknya. Saya pilih ya, detach audio. Nah, Ibu, nanti ini akan langsung terpisah, otomatis terpisah antara musik dan videonya. Kita bisa ambil salah satu, kita mau ambil videonya, kita mau ganti audionya, kita contoh akan hapus, kita pilih tanda sampah ini, maka ini yang akan jalan hanya sebuah videonya saja tanpa musik. Contoh saya undo lagi, Ctrl Z, saya akan buang videonya, tinggal musiknya aja. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan kita mau ngasih penjelasan nih di videonya, musiknya udah ada, videonya udah ada. Kita mau record suara biar masuk ke video ini. Kita mau menempatkan suara kita di bagian mana? Misalkan kita mau menempatkan suara kita di detik ke 13. Kita klik dulu jarum kita di posisi detik 13 ini. Kemudian setelah udah di bagian atas ini, di fitur dari Filmora ini, di bagian media, itu ada record. Jadi Bapak Ibu juga bisa merecord beberapa pilihan di sini. Ada record webcam, jadi Bapak Ibu bisa merekam kamera menggunakan kamera yang ada di laptop Bapak Ibu. Jadi si Filmora ini bisa merecord kita mau buat video menggunakan laptop, tapi menggunakan Filmora. Jadi kita pilihnya record from webcam, record video kita menggunakan kamera dari si laptop kita atau perangkat kita. Kemudian yang berikutnya ada record voice over. Nah, ini yang digunakan untuk merekam suara kita. Yang berikutnya ada record PC screen. Jadi merecord tampilan komputer kita. Kita mau buat video tutorial nih, mau buat video tutorial pembuatan animasi, mau buat video tutorial pembelajaran misalkan. Nah, kita bisa pilih, atau contohnya tadi Ibu misalkan ingin ngebuat slide PowerPoint kita mau sambil menjelaskan PowerPoint kita sambil kita merecord komputer kita, boleh pilih menggunakan record PC screen ini. Saya contohkan untuk merekam suara ya Ibu ya, merekam suara menyesuaikan di detik ke-13, saya pilih record voice over. Nah, nanti akan muncul tampilan dari record audio seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik record. Saya contohkan ya. Nah, nanti ada pilihan, ada hitungan 3, 2, 1. Oke. Inilah suatu video yang menjelaskan tentang keadaan negara Republik Indonesia. Contoh ya, Ibu, kita stop. Nah, maka nanti di bagian bawahnya itu akan langsung nambah vokal kita. Nah, hanya saja mungkin ini suaranya kalah sama suara musik. Musiknya terlalu tinggi, sedangkan vokal kitanya kurang tinggi ya. Jadi suara kita kalah sama musik. Tenang saja, itu bisa diatur Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas ini di sesi yang berikutnya. Karena mungkin agak lumayan ya, nanti takutnya Bapak Ibu yang lainnya itu terlalu rumit misalkan ya. Tapi nggak terlalu rumit juga. Kita bisa atur di bagian sini, contoh deh. Nggak apa-apa ya, langsung aja ya. Double klik di bagian audionya. Ini di bagian sini kita ada bisa atur nih untuk apa sebutnya itu debrid ya. Saya nggak tahu dB-nya ini kita atur. Untuk bagian ke atas itu untuk meninggikan suara, jadi memperkeras suaranya. Nah, kalau tadi di posisi 0 suaranya kurang terlalu terdengar, kalau sekarang bisa agak tinggi. Nah, ini nah, seperti itu. Itu untuk menambahkan audio pada video yang kita edit. Itu pertanyaan yang pertama, Ibu, apakah sudah... Punten Pak Usep, maksud saya audionya itu udah hasil rekaman gitu. Jadi dipaskan di sana gitu. Itu bisa nggak? Jadi sudah saya rekam dulu. Jadi bukan saya merekam langsung Impor di sini, audio gitu. mungkin ya. Betul, iya. impor audio. Sudah bisa Ibu, tinggal gitu. upload di sini aja. Kita impor. Di sini Ibu kita impor, cari audionya. Contoh ini ada musik, misalkan audio yang sudah kita record, tinggal kita masukkan aja. Nanti akan langsung masuk ke bagian media sini. Itu Ibu mungkin bisa Ibu. Nanti tinggal disimpan dulu di sana ya, berarti. Betul, disimpan dulu ya. di tampilan dari media atau dari project media. Itu Ibu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya tadi bagaimana untuk menggabungkan beberapa video ya Bu tadi ya, kalau tidak salah.
Dengan image, maksudnya bisa nggak digabungkan dengan image, dengan gambar gitu? Gambar, tentu saja bisa Ibu. Saya contohkan ya Ibu ya. Posisikan, saya akan tambahkan gambar contoh flyer kegiatan ini ya. Saya impor juga sama di sini, atau kita cara impornya ada banyak cara Ibu ya, bisa masuk ke menu file, kemudian ada impor media. Atau boleh menggunakan shortcut Ctrl I. Saya contohkan impor flyer. Logo juga bisa Bapak Ibu ya. Misalkan flyer. Saya masukkan video gambar ini ya. Oh, ternyata belum masuk ke sini ya. Oke, izin sebentar Ibu, saya carikan. Nah, gambarnya sudah masuk ke project media ini. Saya akan tambahkan gambar ini ke bagian timeline. Maka nanti akan muncul seperti ini. Kita juga bisa atur Bapak Ibu pengennya ini agak ada posisinya di bagian atas. Tinggal kita double klik di bagian gambarnya yang sudah kita masukkan ke timeline. Kita bisa atur rotasinya yang tadi skalanya misalkan ini seperti ini. Saya simpannya di bagian kanan seperti ini. Maka dia akan seperti ini. Nah, ini untuk menambahkan gambar. Bisa juga dikasih animasi. Animasinya misalkan animasi fade in. Tambahkan di bagian sini. Contohnya dia akan seperti ini nantinya. Nah, misalkan keren banget. Slide up. Nah, dari bawah ke atas. Itu Ibu apakah seperti itu pertanyaannya? Ya, alhamdulillah ya sudah terjawab. Keren banget Pak Usep. Ya, makasih. Ya Ibu, mohon izin. Bisa juga menambahkan logo Bapak Ibu ya. Jadi kita mau buat video, kemudian ada logo dari sekolah kitanya, ada teksnya. Itu bisa sekali. Akan coba saya contohkan ya, misalkan. Ini saya buat baru. Saya buat title-nya misalkan kosong ya, teks kosong seperti ini. Kita menambahkan logo, kita masuk ke media, kita impor logonya. Misalkan logonya itu ada di, contoh saya masukkan logo KAIP Academy. Nah. Logonya harus dalam bentuk PNG ya Pak? Iya betul Pak, PNG Pak bagusnya. Jadi udah transparan background. Contohkan seperti ini ya Pak. Nah nanti posisinya akan seperti ini. Tinggal kita atur saja Pak, double klik di bagian logonya, gambarnya, kemudian kita atur skalanya. Misalkan seperti ini, tapi agak sedikit atas, misalkan tinggal kita atur saja. Boleh kita menggunakan fungsi yang Y ini ya. Kalau ke kanan itu untuk posisi ke atas. Kemudian teksnya kurang bawah, double klik aja yang teksnya, posisikan nanti teksnya. Ini juga sama, posisikan ke arah bawah. Jadi berarti ya. Nah misalkan seperti ini. Teksnya mau kita ubah menjadi KF Academy. Misalkan ya, kita perkecil teksnya. 20 terlalu kecil, kita masukkan 36. Contoh seperti ini. Oke, ini nanti hasil videonya seperti ini Bapak Ibu. Tapi ini tidak ada animasi apa-apa. Kita bisa atur animasinya Bapak Ibu. Caranya kita klik di bagian gambar ini, double klik, nanti di sini ada pilihan customize animation-nya. Kita arahkan nih animation. Kita pilih yang preset. Contoh kita mau menggunakan yang mana nih? Contoh ada yang dari bawah ke atas, ada yang fade in, misalkan posisinya dia dari opacity-nya atau dari transparan yang tidak terlihat menjadi terlihat. Ini tarik si padding ini ke gambar KAIP Academy ini, posisikan di bagian awal. Nah, nanti akan ada tanda panah seperti ini. Ini kita bisa atur juga, semakin panjang maka semakin lama muncul si gambarnya. Kita akan coba play. Oh, terlalu besar ya. Ini kita atur skalanya tadi. Kita berubah tadi ya. Oh, mohon izin. Posisinya kita dari awal ya. Posisinya kita ubah, skalanya kecil. Opacity-nya dari ini. Di customize ya Bapak Ibu untuk mengatur si bagian skalanya. Kemudian posisinya di atas. Ini kita coba play.
Oh, ini malah mengatur posisi, saya ubah ulang ya Ibu ya. Oke, posisinya kita atur tengah-tengah, skalanya kecil. Kita atur atas sedikit. Ini untuk yang custom ya, Bapak Ibu boleh atur sesuai keinginan. Kita akan tambahkan presetnya untuk fade in di bagian depan. Seperti ini, contoh ya. Nah, dari besar ke kecil. Bentar. Saya izin Bapak Ibu, karena ini perubahannya manual. Kemungkinan takutnya agak kesusahan Bapak Ibu ya. Skalanya kita atur dulu. Mudah-mudahan nggak pusing Bapak Ibu. Ini juga sama di sini. Kita bisa lihat di sini berapa skalanya 30%, di sini juga kita ubah boleh 30%. Kemudian posisinya kalau di sini posisinya 92. Di sini juga kita ubah menjadi 92 posisinya. Dan di yang depan juga sama, ini titik ini 92. Jadi pas saat di play, nah seperti itu KF Academy. Termasuk mungkin teksnya juga sama Bapak Ibu. Tinggal kita atur teksnya, double klik teksnya, kita bisa atur nih untuk teksnya. Di sini ada teksnya juga bermacam-macam, ada yang berwarna langsung kayak gini, kita bisa atur. Ada animasinya juga sama Bapak Ibu. Ada yang typewriter kayak gini, tinggal kita tarik ke teksnya. Nanti pas saat teksnya di play dia akan seperti ini. Nah, ini untuk typewriter. Ini Ibu mohon izin untuk memasukkan logo dan teks secara manual. Bapak mungkin izin seperti itu, Pak Fikri? Iya. Kita boleh Baik, Pak lanjut. Ustadz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada Pak Hasto Pancoro. Silakan Pak Hasto untuk meng-unmute mikrofonnya. Terima kasih Kang Fikri, Kang Usep, selamat malam. Selamat Tadi malam Pak. Kang Usep kan memberi contoh atas pertanyaan Bu Desi tentang dua audio yang digabung dengan dua layer. Nah, kalau tidak salah ingat, kemarin malam Kang Usep mencontohkan dua video digabung tapi diletakkan di dua layer yang berbeda. Nah, kalau tadi audio saja ada pengaruh, akan terganggu kejelasan. Bagaimana kalau video? Apakah kualitas gambarnya tidak turun? Yang pertama. Kemudian apa sih keuntungannya ketika kita menggabung video pada dua layer yang berbeda? Itu saja Kang Usep. Terima kasih. Mohon izin Bapak, apakah boleh diulangi pertanyaannya? Saya sedikit kurang jelas dengan pertanyaannya Pak. Gini Kang Usep. Kemarin Kang Usep kan sudah memberikan contoh. Betul. Tentang menggabung dua video tapi pada dua layer yang berbeda. Iya. Di layer pertama video awal, kemudian di layer kedua itu ada tambahan video. Nah, pertanyaannya, apakah itu nanti tidak mempengaruhi kualitas gambar? Seperti yang tadi contoh Bu Desi tadi, ada dua audio yang digabung dua layer yang berbeda. Kan mereka saling numpuk nanti. Makanya Kang Usep tadi kan ada yang dibesarkan suaranya supaya kedengaran. Iya. Nah, nanti kalau dua video digabung, apakah tidak mempengaruhi kualitas gambar? Itu yang pertama. Yang kedua, apa keuntungannya menggabung video pada dua layer yang berbeda? Kenapa tidak satu layer saja? Gitu. Terima kasih, Kang Usep. Baik, Pak. Bisa saya simak. Yang pertama, tadi kata Bapak, apakah tidak berpengaruh? Mengapa videonya harus ditumpuk di dua layer yang berbeda? Itu tidak akan berpengaruh Bapak, biasanya memang karena video tergantung bahan videonya. Kalau videonya resolusinya tinggi, kita menggunakan kamera yang resolusinya tinggi, maka tidak akan berpengaruh. Pengaruhnya itu hanya kenapa kita menggunakan, saya contoh impor videonya ya Bapak Ibu, sebentar. Kenapa sih harus diposisikan di dua layer yang berbeda? Itu bukan kenapa Bapak, tapi karena kita menempatkan beberapa video atau boleh kita mengganti video atau memposisikan ada dua video. Contoh seperti ini ya Pak. Ini contoh saya masukkan video yang pertama di bagian layer yang ini.
Yang pertama, saya pilih keep. Yang berikutnya, saya posisikan ini di bagian atasnya. Nah, ini ada 2 video yang di layer yang berbeda, Pak. Betul ya, Pak ya? Seperti ini ya. Oke, ini posisinya, kenapa yang ini di posisi di atas, padahal videonya berbeda. Posisi yang atas itu adalah menampilkan video paling depan, Pak. Jadi video paling bawahnya itu akan tertutup oleh video yang paling atas, maka semakin atas posisi layernya, maka semakin depan posisi si videonya. Contohnya ini video awalnya saya video yang musik tadi. Video yang atas ini di layar yang atasnya itu adalah video yang kedua. Video yang berbeda loh Pak ini. Video yang pertama musik, video yang kedua adalah video dari VND Media. Jadi semakin tinggi posisinya, saya tambahkan lagi contoh yang ini, yang ketiga. Nah, ini ada 3 video. Yang pertama ada musik, yang kedua ada Best Place in City yang tadi, yang VND Media, dan yang ketiga ada video untuk news. Jadi semakin tinggi posisi layarnya, maka semakin depan posisinya. Kita juga bisa atur perkecil, contohnya saya perkecil ya skalanya. Yang news saya perkecil. Oke, sebentar, saya mau izin. Nah, ini ternyata masih hitam tandanya. Kalau di sebelah sini sudah nampak ya. Oke. Nah, ini yang paling atas adalah news. Ini kita bisa atur. Misalkan seperti ini video yang paling atas. Yang kedua juga bisa kita atur. Misalkan yang kedua ini saya skalanya perkecil juga sama. Kita geser di bagian atas ini. Nah, ini untuk memposisikan video Pak, untuk semakin tinggi layer maka semakin depan posisinya. Jadi ini ada 3 video yang numpuk di satu project. Ada perpindahan. Nah, jadi semakin tinggi posisi videonya, posisi penempatan kita videonya, maka semakin depan posisinya. Nah, seperti ini Pak. Apakah seperti ini Pak pertanyaan yang Bapak? Ye, atur nuhun Kang Usep. Terima kasih. Sami-sami Pak. Nah, Ye. tadi mungkin kita bisa mengganti, karena ini kan ada 2 video yang ada audionya Pak. Ada 2 video yang 2 audionya berbeda. Yang pertama ke musik, yang atasnya bukan musik. Nah, kita bisa mute salah satu, bisa kita gunakan musik yang mana, yang bawah misalkan kita gunakan musiknya, yang atas kita buang musiknya. Kita klik kanan di bagian sini, video yang atasnya, kemudian kita mute. Nah, maka nanti pas saat di play, yang atas tidak akan nyala audionya, yang bawah yang akan nyala. Atau sebaliknya, yang ini kita unmute, yang bawah kita mute. Pas saat di play, maka video yang atas. Nah, seperti ini. Kita ini mute, yang bawah kita unmute. Buang checklistnya. Maka yang bawah yang akan nyala. Nah, seperti ini Pak, untuk posisi layer. Termasuk audio juga sama Pak. Semakin, kalau audio itu nggak ngaruh karena nggak kelihatan. Nanti mungkin bagaimana cara mengatur di saat kita ngomong, audionya harusnya turun suaranya gitu. Itu nanti kita akan coba di video yang berikutnya. Pak Fikri, mungkin itu untuk pertanyaan yang barusan. Semoga mungkin menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Usep. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Bapak dan Ibu. Di sini ada di kolom chat. Kalau misalkan Bapak dan Ibu mau bertanya, silakan raise hand ya. Boleh Pak, saya mau tanya. Mangga, Oh, Ibu. silakan. Iya Pak. Ibu Ini Ika kalau ya. iya Silakan Pak, Bu Ika. kalau untuk mau mempercepat video gitu Pak, misalnya ada video nih durasinya 5 detik, cuman saya kayak pengen saya cepetin gitu. Misalnya contohnya dari video yang ada di sini, misalnya countdown, countdown itu kan biasanya agak lambat tuh. Kalau kita mau percepat gimana ya Pak? Oke. Baik. Itu aja Ibu. Izin. Iya Pak, itu aja. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Baik. Bapak Ibu, saya akan contoh hapus ini video yang atas di timeline ini juga akan saya hapus. Saya contohnya misalkan akan saya masukkan, ini kan video ini mau saya ambil musiknya aja tadi pertanyaan yang pertama, kita hanya akan gunakan bagian dari audionya saja. Saya klik kanan di bagian video ini,
Kemudian saya pilih detect audio atau detach audio. Yang ini yang bawah ini adalah audionya, yang atas adalah videonya. Kita akan hapus videonya. Kemudian saya akan masukkan video yang lain. Contoh yang ini ya Bapak Ibu. Ini ada Wonderful Indonesia. Tapi ini ada musiknya. Kita tarik aja dulu, masukin sini. Kemudian kita keep, kita mute, suaranya kita matikan. Nah, videonya misalkan di bagian tampilan video yang contoh ya, misalkan di durasi ke berapa ya, contoh kita sambil geser, misalkan di durasi ke 32 ini maunya si hewan ini tuh posisinya dia lambat atau enggak terlalu bisa dipercepat atau memang bisa dilambatkan. Itu boleh kita potong dulu atau mau langsung di videonya langsung di mau langsung kita slowkan atau mau kita percepat. Itu tinggal langsung saja klik kanan, di sini ada speed and duration. Nah, ini Bu, untuk ke kanan ini adalah untuk mempercepat video, untuk yang ke kiri adalah memperlambat video. Di sini durasi video aslinya adalah 4 menit 41 detik. Nah, kalau kita lambatkan durasinya, maka dia akan nambah. Nih, pakai ke sini ya. Ini jadi berapa? Jadi 8 menit ya. Jadi 8 menit yang asalnya normalnya tadi berapa ya? Tadi 4 menit ya kalau tidak salah. Sorry, main aja. Sebentar, Ibu. 4 menit, Kang Ustaz. Iya. Izin, Pak. Saya hapus ini. Oke. Tadi di menit ke-13 ya. Oke. Menit ke-32. Sampai ya. Klik kanan. Ini tadi saya salah, ada freeze. Saya ulang lagi ya Bu ya, untuk masukin lagi videonya. Kemudian saya keep dan kemudian saya mute suaranya. Saya geser ke menit ke-31 tadi. Oke. Kita klik kanan di bagian detik 31 ini, diklik di bagian videonya. Kemudian di sini ada speed and duration. Ini durasinya ini adalah 4 menit 41 detik. Jadi kalau kita gesernya ke arah kanan, dia akan semakin percepat. Nah, jadi sekitar 26 detik yang asalnya 4 menit. Kalau ke kiri yang asalnya 4 menit berubah menjadi 6 menit, 8 menit, 9 menit. Maka nanti akan videonya akan lambat. Nah, kita juga bisa atur hanya sebagian saja nih. Kita mau potong dulu pertengahan ini di menit ke-31, kita potong. Di menit ke-33 misalkan yang ini kita potong. Kita mau percepat nih yang terpotong ini, kita klik kanan, speed and duration, kita percepat. Misalkan yang asalnya 2 detik menjadi berapa ya? 0,6 misalkan, 0,5. Maka dia akan langsung memendek seperti ini posisinya. Dia akan cepat sekali pas saat di play. Nah, seperti itu. Itu Ibu mungkin untuk mempercepat atau memperlambat video. Pak, termasuk kalau misalkan mengubah skala gambar, Pak, misalnya diperkecil, misalnya di tengah-tengah atau memperbesar gitu, itu bisa langsung, nggak perlu di-split nggak, Pak? Jadi gambarnya itu misalnya menjadi membesar, jadi di zoom lah, secara otomatis zoom untuk gambar tertentu ya di menit sekian. Kemudian apa itu harus di-split atau seperti tadi Pak, ada bagian yang bisa langsung nggak? Oke. Kalau untuk menzoom tampilan dari video ini contoh ya, itu biasanya itu menggunakan fungsi ini Pak, menggunakan fungsi animation Pak, yang ini tadi, yang tadi logo itu. Kita mau zoom di menit ke sini ya contoh ya, saya akan contohkan misalkan di menit ke-32 ini, dari menit ke-31 sampai menit ke-32 ini saya akan zoom. Saya klik ini. Di bagian sini nih Pak, kita double klik, nanti akan masuk ke customize. Di sini ada video, ada audio, ada color, dan animation. Kalau video ini adalah untuk mengatur video yang tampilan video ini ada di view monitor. Kalau skala ini untuk memperbesar. Tapi semuanya akan ikut besar. Beda halnya kalau kita menggunakan animation.
kita ada yang sebut dengan yang namanya keyframe Pak, mengunci tampilan. Kita add dulu di posisi ini 3 menit ke 30 detik ke 32, yang di bagian sini juga kita add. Nah, dari detik ke 32 sampai dengan detik ke berapa ini ya, 32,15, ini akan ada proses zoom. Di 32,15 ini kita tambah lagi di 33 agar posisinya normal lagi, kita add lagi. Jadi ada 3 titik di bagian sini Pak. 1 titik di bagian 3200, 3215 ada titik pertengahan, dan 3300. 33 yang 32.15 ini kita perbesar skalanya seperti ini. Maka nanti akan ada tanda panah di bagian videonya Pak, pas saat di play seperti ini. Nah, akan mengecil lagi. Itu untuk fitur animasi Pak. Nah, ini tadinya niatnya mau kita pelajari di project yang berikutnya. Itu Pak untuk caranya. Termasuk kalau misalkan ada 2 video. Mangga Pak. Halo Pak. Halo. Ya, maaf Pak. Jadi termasuk kalau ada 2 misalnya, ada 2 video ya, seperti yang contohkan oleh di video Pak Usep, yang semula kecil. Kayak tadi ya Pak ya. Oke. Sepertinya Pak Usep juga sama terlempar ya. Yang barusan juga kembaran saya namanya Pak Usep ya. Sama ya. Iya betul Pak, maaf nih ke mute. Pak Usep Supriyatna ya Pak ya? Iya betul. Iya, jadi maksudnya ada 2 gambar sih Pak Usep, misalnya dia Pak Usep kan contohnya menampilkan apa tentang alam gitu ya. Kemudian setelah presenter sudah bicara, kemudian akhirnya muncullah video yang kita tampilkan full begitu, yang tadinya ada kita gitu. Oke, baik. Ya. Contoh deh, ada satu video Pak, saya contohin ya satu ya. Kita akan belajar project video yang sekarang nih Pak. Kita bareng-barengnya nanti Bapak Ibu boleh disiapkan laptopnya, boleh disiapkan Filmora-nya, dan boleh disiapkan bahan yang sudah saya share. Kita akan buat video seperti ini Pak. Ini mungkin bisa digunakan sebagai contoh. Nah, termasuk tadi yang sudah ditugaskan harus membuat video dengan latar belakang yang beda warna. Ini contohnya seperti ini nanti, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjadi sebagai presenter ya. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Saya play dulu videonya. Contoh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, sahabat KRI. Nah, ini bahannya adalah ini Pak. Bahannya yang pertama adalah bahan news ini Pak, yang ada hijaunya. Yang kedua bahannya video saya Pak. Ini lagi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga saya cahayanya nggak merata, kondisinya juga ada bayangan, baju saya juga hampir sama biru dengan tirai belakang. Kebetulan saya lagi nggak tinggal di tempat tinggal, saya lagi di kontrakan yang akhirnya tidak sempurna semuanya karena semua perangkat saya lagi di Sukabumi. Ini saya menggunakan fungsi green screen Bapak Ibu. Fungsi green screen-nya ini untuk membuang background. Yang pertama, jadi posisi bentuk green screen itu adalah menghapus video yang ada posisinya bagian atas. Jadi bagian atas itu yang dihapus green screen-nya. Ini yang pertama, asalnya berita ini ada bagian warna hijaunya, itu dibuang warna hijaunya. Yang bagian atasnya lagi ada video saya menggunakan tirai biru, kemudian tiba-tiba malah langsung posisinya di sebelah kiri dan tidak ada background-nya. Itu menggunakan fitur green screen. Kita akan contohkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudahkah memiliki bahan-bahan ini? Sudah, alhamdulillah. Sudah ya Bapak Ibu ya. Kita belajar yang dasar dulu aja ya. Bapak Ibu juga sudah ada ya untuk bahan untuk berita seperti ini? Sudah. Sudah juga. Sudah ya. Oke. Di sini saya ada juga nih sampel video. Jadi Bapak Ibu bisa juga nih ingin buat video opening,
tapi pengennya lebih bagus di YouTube juga banyak ya Bapak Ibu, hanya saja mungkin yaitu karya orang ya Bapak Ibu. Ya mungkin kalau untuk kita nyoba sedikit-sedikit untuk belajar editing video, membuat bumper itu kita bisa download dari internet untuk videonya. Contohnya ini ada bumper seperti ini contoh. Ini saya juga ambil dari YouTube. Nah, sehingga kita nanti di bagian akhir dari opening ini tinggal kita tambahkan teks kita, logo kita di bagian sini misalkan. Itu saya ini download dari YouTube. Bapak Ibu sudah tahu kan cara download video dari YouTube? Sudah, Pak. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya contohkan buat baru ya Bapak Ibu. Oke. Saya impor baru semuanya. Saya impor. Boleh Bapak Ibu, boleh diimpor semuanya sambil kita praktik. Nah, setelah diimpor semuanya, Bapak Ibu, kita masukkan dulu musik yang Indonesia Jaya ini. Kita masukkan ke bagian sini. Kemudian kita keep project setting. Kita masukkan ke bagian timeline. Setelah itu kita detach audio. Kita pisahkan video dan teksnya ya, dan musiknya ya. Kita delete untuk bagian videonya, dan kita masukkan video yang ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa kita memasukkan video ini tidak langsung ditarik ke bagian timeline, kita bisa atur dulu. Kita ingin memasukkannya hanya misalkan dimulai dari detik atau dari menit ya. Dari detik ke 20 misalkan, atau detik ke 17 ya. Dari detik ke 17 sampai dengan detik ke berapa. Caranya Bapak Ibu play dulu video yang ada di bagian sini. Kita play dulu sampai seperti ini. Kalau udah di play, kalau misalnya udah pas, kita mau di posisi mulai dari posisi ke detik ke 16, contohnya seperti ini. Di bagian kanan ini ada tanda kurawal buka dan kurawal tutup. Tandanya ini untuk mark in, jadi ditandai ini. Kita mulai dari detik ke 16,19, klik mark in awal. Kita hanya sampai dengan detik ke misalkan detik ke 55 misalkan 1 menit aja. Tinggal di mark artnya tinggal diaktifkan, nanti akan pas saat kita tarik ke bagian timeline, itu yang muncul hanya bagian itu saja. Keep. Nah, ini hanya segini saja yang muncul nanti Bapak Ibu. Tidak semuanya. Jadi kita bisa pilih dulu nih, bisa masukin dulu, nggak langsung semuanya, kita harus dipotong-potong menggunakan gunting ini. Agak lumayan repot juga, mending kita play dulu yang mana yang akan kita masukkan dari detik ke berapa, menit ke berapa. Nah, kemudian kita masukkan gambar yang news ini ke bagian yang atas, bagian sini. Nah, posisinya akan tertutup Bapak Ibu, akan tertutup oleh video news ini ya. Ini ada yang nelpon peserta, mohon izin Bapak Ibu. Kemudian seperti ini, nanti kita akan buang bagian yang hijau ini. Caranya kita double klik ke bagian video yang akan kita buang green screen-nya. Double klik, kemudian di bagian video, di bagian customize video yang bagian atas ini, kita ke bawahin. Di sini ada pilihan chroma key. Chroma key dalam kurung green screen. Nah, tidak harus green screen, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan warna yang akan kita hapus, yang warna yang mana. Nah, kita checklist dulu chroma key-nya. Kemudian kita pilih, bisa menyesuaikan warna yang kita inginkan. Kita mau warna biru ini, maka nanti videonya yang akan muncul di bagian ini saja. Kita mau ganti menggunakan true tone ini, kita pilih yang warna hijau ini. Maka nanti videonya akan nampak di bagian sini, tapi tidak full. Nanti kita bisa atur Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita mau full nih videonya hanya pas ke bagian news ini saja. Berarti posisikan jarum ini di bagian ujung dari video ini. Tapi karena kita mau menambahkan orang yang video yang kita buat tadi, yang ditugaskan ini ke bagian atas video ini, maka kita masukkan dulu videonya. Karena durasi newsnya itu nggak panjang Bapak Ibu. Nah, jadi hanya sampai dengan sini saja. Nah, lalu bagaimana cara kita memperpanjang durasi berita ini, video yang berita ini kan sedangkan video kita lebih panjang dibandingkan dengan news ini.
Nah, Bapak Ibu bisa mengubah dengan cara speed durasinya diperpanjang atau diperlambat. Apabila diperlambat, mungkin perputaran si bola dunia ini nggak akan kelihatan, nampaknya seperti gambar, tapi alangkah baiknya kita tambah lagi aja, kita copy Bapak Ibu. Kita klik bagian berita ini, kita copy, kemudian kita paste. Nah, nanti akan langsung menggeser di bagian yang berikutnya. Ini akan langsung ada nanti di bagian yang atasnya. Jadi yang berikutnya akan meneruskan. Nah, ini juga masih kurang ternyata. Tambah lagi. Kita bisa tambah lagi. Video ini kita copy dan paste. Pastenya pasti di depan. Jadi posisikan jarumnya di bagian sini ya, Bapak Ibu. Kemudian kita paste. Nah, kalau kelebihan tinggal dipotong di bagian sini. Potong. Yang ini kita hapus. Nah, seperti ini nampaknya. Dan video yang saya ini posisinya di tengah-tengah. Nah, caranya kita double klik di bagian video ini. Kemudian kita gunakan chroma key ini. Kita checklist chroma key. Tapi dari menu video ini ya Bu ya. Jangan salah pilih. Kemudian kita pilih warnanya. Warna yang akan boleh kita pilih dari warna ini. Atau kita bisa menggunakan sampel warna. Warna yang mana nih yang akan kita hapus. Klik warna ini. Arahkan mouse kita ke bagian warna yang akan kita buang, contoh ke warna baju, nanti akan transparan bajunya. Nah, kita bisa pilih untuk warna biru dari tirainya, klik biru tirai. Nah, nanti akan seperti ini. Yang saya kenapa warnanya jadi hilang, karena sama-sama biru, usahakan makanya untuk green screen ini, fitur chroma key ini, usahakan tidak senada dengan background kita, baju kitanya. Nah, kita juga bisa atur color-nya, color dari videonya. Misalkan ini kurang cerah, kita bisa atur di bagian color. Di sini ada tracer, ada value. Kemudian di bagian bawahnya itu ada kontras. Kontrasnya bisa kita atur, saturasinya bisa kita atur, kecerahannya atau pencahayaan juga bisa kita atur di bagian sini. Nah, kemudian di bagian sini juga ada 3D load-nya, menggunakan filter yang kayak gimana. Dan di sini kita geser videonya, yang asalnya posisinya tengah-tengah, kita geser ke sebelah kiri. Kita ubah posisinya untuk yang sumbu X-nya ke sebelah kiri. Maka posisinya seperti ini. Kita bisa atur skalanya juga, bisa perbesar dikit misalkan, biar kelihatan. Nah, pas saat kita play, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ada double audio, maka video yang ini kita mute, yang bawahnya kita jalan. Tapi videonya nggak full ya Bapak Ibu, nggak masuk ke frame ini. Jadi caranya kita potong dulu video yang tadi yang di layer ke 1 dari video, ini di trim dulu, dipotong dulu. Nah, jadi ada 2 video yang terpotong, yang ini yang full. Posisi yang ini full. Kalau ini kan ada video sayanya, kemudian ada video newsnya dan video alamnya. Nah, yang video alam ini kita perkecil. Kita double klik di bagian video ini. Nanti ke bagian video ini kita skalanya perkecil, Bapak Ibu. Nah, perkecil seperti ini kita geser. Mohon izin. Kita geser posisinya. Skalanya kita perkecil dulu. Oh, salah ya. Yang ini ya. Perkecil, kemudian posisikan, sesuaikan dengan frame. Oke, posisi atas kurang. Nah, seperti ini. Saya akan play dari awal. Nah, maka videonya akan pas dengan layer ini. Tapi kalau suaranya, audio yang video sayanya, suara sayanya kalah sama suara musik. Nah, itu kita bisa atur secara manual, Bapak Ibu semuanya. Di bagian audio ini, di bagian audio yang di bawah, kita klik audionya, double klik, nanti akan ada pengaturan audio di bagian sini. Nah,
saya kan mulai bicara itu dari awal ya, dari detik awal udah mulai bicara. Jadi usahakan mungkin yang musik ini nggak terlalu tinggi. Nah, kita bisa atur debridge-nya ini nih, dB-nya ini kita bisa atur, diturunkan untuk yang musik. Tapi karena nanti mungkin di akhir kita bakal dikeraskan lagi audionya, kita bisa menggunakan keyframe. Ini kunci. Ini di sini ada tanda, ada empat icon, ada huruf bukan K ya sebenarnya, tanda garis lurus dan tanda segitiga. Ini adalah arah mundur kiri, dan ini adalah keyframe kunci. Yang kanan itu adalah untuk keyframe yang berikutnya, dan ini adalah untuk mereset. Nah, kita bisa posisikan, tambah dulu keyframe ini. Ini mungkin biasanya dikuasai oleh anak-anak animasi biasanya. Nah, ini akan nambah nanti, biasanya akan nambah tanda putih di bagian audionya. Tambah lagi. Nanti di akhir video ini kita akan tambahkan lagi tandai sampai putih. Di sini juga kita putihkan. Nah, yang putih ini, nih untuk yang K ini untuk mundur. Kalau saya klik yang arah kanan ini, maka dia akan pindah ke yang putih bagian kanan ini di detik ke-30, detik ke-30. Kalau mundur ini pindah juga ke detik ke-30, berapa ya. Nah, ini diturunkan dB-nya. Maka akan turun seperti ini. Jadi detik yang ini suaranya akan pelan. Yang depan juga sama, yang bagian ini kita turunkan dB-nya. Klik dulu, turunkan. Mohon izin Bapak Ibu. Ini kita mundurkan ke arah K ini, kemudian diturunkan dB-nya. Nah, pas saat kita play seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Musiknya jadi pelan, suaranya bisa kita tinggikan juga. Kita double klik di bagian ini, kita masuk ke audio, dB-nya kita tinggikan. Maka suaranya akan kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Musik tetap ada, cuman nanti kecil. Siang, selamat sore dan selamat malam, sahabat KF Academy. Saat ini saya Muhammad Syaifuddin akan menyampaikan dan memperkenalkan budaya, flora, dan fauna yang ada di Indonesia. Kekayaan negara kita, negara tercinta, negara Republik Indonesia. Marilah kita saksikan berikut ini. Suara dan tampilan videonya. Kekayaan negara kita, negara tercinta, negara Republik Indonesia. Marilah kita saksikan. Nah, di bagian sini nanti suaranya, musiknya akan tinggi. Mohon izin Bapak Ibu, karena kondisinya saya sambil edit, sambil share screen di Zoom, makanya ini agak sedikit crash. Kita saksikan berikut ini. Tuh, langsung naik suaranya. Langsung kencang. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Pak Usep, benar ya Pak Usep yang ditanyakan, bagaimana video yang ada di bagian sini yang asalnya kecil menjadi memperbesar ya, seperti itu ya Pak ya? Betul Pak. Oke, ini juga sama Pak, kita menggunakan fungsi animation ini Pak, fungsi animation yang ada di bagian sini. Jadi posisikan juga si video ini di atas di bagian, oke izin sebentar. Nah, posisikan video ini kenapa harus di layer paling atas, Pak? Seperti ini. Kenapa? Tapi boleh di bawah juga sih, hanya saja mungkin videonya nanti newsnya ini kurang panjang. Ini harus diperpanjang dulu, Pak. Ya lebih bagusnya kita posisikan si video ini ada di atas ini, Pak. Jadi menutupi gambar yang saya dan gambar dari news. Nah, ini kita posisikan di posisi ini, kita tambahkan animasi, kita double klik dulu, kita gunakan animation, kita add di sini Pak untuk tambahkan putih, add. Kemudian di bagian depan sini, di detik awal video ini, kita klik add juga. Ada dua putih ya Pak ya, putih yang depan, yang awal dan yang kecil. Yang awal dan yang kedua ini. Nah, di detik
Kita geser yang ini yang kedua, ini yang pertama. Ini ada tanda ini ya, tanda panah. Nah, yang pertama ini kita perkecil skalanya, Pak. Nah, posisikan ini di posisi yang sesuai dengan monitor. Oke. Kanan. Ini untuk editing video yang untuk para master Bapak Ibu ya. Pak Usep sepertinya master banget ya. Luar biasa nih Pak Usep nih. Masternya saya karena saya juniornya. Enggak juga. Kan saya juniornya Pak. Mohon izin Pak. Usep yang junior Pak. Sama-sama Usep ya Pak. Iya betul, sama-sama Usep. Kalau saya kayaknya masih muda banget ya. Izin, saya play ya Pak ya, contohnya seperti ini. Nah, seperti itu Pak. Apakah seperti itu Pak? Ya betul Pak, betul. Jadi dari posisi, oke mohon izin, ini belum nampil. Sini geser sedikit-sedikit sama saya. Nah ini tiba-tiba memperbesar seperti ini ya. Ya betul. Nah ini Pak itu menggunakan fitur animation. Iya. Dulu waktu belajar dari Corel Video dan juga Pinnacle, memang kalau tidak salah tidak menemukan seperti ini, malah baru Iya, Corel Video ya. dan Pinnacle memang tidak ada Pak untuk fungsi keyframe ini, makanya ini kelebihan dari keyframe yang ada di Filmora, hampir sama dengan After Effects dan Premiere Pak, udah hampir sama malah ada fitur ini. Lebih praktis Pak, betul. Betul Pak, malah lebih ada lagi Pak, ada yang disebut motion tracking ya Bapak Ibu, mungkin siapa tahu nanti ada yang udah master, yang mau belajar lebih dalam lagi, itu ada fitur tracking seperti ini, saya contohkan Bapak Ibu, saya sambil ada ini. Ini ada video, Bapak ada video yang bersepeda tadi. Saya akan geserkan durasinya menjadi agak lambat, biar agak panjang. Ini ada video yang tadi ini apa ya? Video ini ada posisi ban berjalan Pak dari posisi, oke mohon izin sebentar. Ada ban dari atas ke posisi jalan kan ya Pak, dari posisi kanan ke kiri. Oke. Ini ada fungsi yang namanya motion tracking seperti ini Pak di video. Pak Sari mohon izin adanya di, iya betul di video. Kita klik di video ini ada motion tracking. Kita checklist motion tracking. Motion trackingnya ini kita arahkan. Jadi nanti kita buat elemen menyesuaikan dengan roda ini. Kita pindahkan tanda plus ini ke bagian roda yang ini. Tanda plusnya, kemudian kita klik start tracking. Nah, mengikuti apa ya? Boleh dilihat Pak. Saya ulang lagi ya. Saya play. Ada tanda plus yang mengikuti nggak Pak? Mengikuti roda ya Pak? Ya betul. Oke, saya akan tambahkan elemen. Saya oke dulu ini. Di sini akan saya tambahkan elemen. Misalkan di sini ada elemen apa ya? Petir, api gitu ya Pak ya? Jangan api ya, kayaknya bola. Ini ya, energi orb ya. Saya akan tambahkan ini di atas dari tripod sepeda yang tadi. Di posisi ini. Ini kelebihan dari Filmora Pak, luar biasa sekali. Nah ini double klik ke posisi yang tadi, yang bersepeda ini. Kemudian motion tracking yang tadi kan masih checklist, udah ada motion trackingnya. Yang none ini kita klik Pak. None ini kita klik menjadi energy orb. Energy orb itu adalah objek yang ada di atasnya. Nama energi ini adalah energy orb. Nah jadi pas saat videonya ini di play, dia akan mengikuti pergerakan dari si rodanya, Pak. Mengikuti tidak, Pak? Ya, betul Pak. Bagus. Nah, itu mengikuti pergerakan dari rodanya. Hanya saja posisinya tidak tepat. Oh iya. Itu fungsi dari motion tracking yang ada di Filmora. Nanti bisa dipelajari lebih dalam ya, Bapak Ibu ya. Iya. Seperti ini, sami-sami Bapak Fikri, mungkin untuk pembahasan kita sudah cukup seperti ini. Baik Pak Usep, berarti sudah cukup ya Pak Usep untuk materinya. Ya, ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan. Waktu kalau blur ada, itu di elemen ya Pak? Berapa menit lagi ya? Bagaimana Ibu? 15 menit Kalau lagi. setting efek blur itu adanya di elemen atau di mana ya? Untuk blur itu adanya di efek Bu. Oh di efek. Oh. Ya. Videonya Mohon agak blur gitu ya. Pak Usep, halo. Iya, monggo Pak.
Ya, ini ada Bu Suherti dari SMPN 90 Jakarta. Silakan Bu Suherti. Mohon maaf tadi kelewat kayaknya. Mangga. Iya, terima kasih Pak Fikri dan Pak Usep. Alhamdulillah, inilah yang saya cari selama ini, karena jujur saya membuat video pembelajaran itu biasanya ya ala-ala saya gitu. Cuma memang karena saya sangat pemula, jadi jujur bingung juga, walaupun Pak Usep tadi sudah menjelaskan sangat runtun sekali. Mungkin saya akan bisa membuat media ini dengan membuka kembali rekamannya. Saya tadi sampai tidak berani berkedip, Pak, takut terlewat penjelasannya. Saya Karena mohon maaf memang juga apabila terlalu cepat membahasnya, Ibu. enggak sih sebetulnya. Cuma memang karena saya kan sangat pemula dan saya baru mengenal Filmora ini, sering dengar, cuma saya belum pernah coba. Saya pikir ini sangat sulit sekali, tapi ternyata ya kalau Pak Osep yang menjelaskan sepertinya mudah ya. Mudah. Cuma ada yang saya ingin tanyakan Pak Osep, karena kebetulan tadi saya belum sempat membuat video yang harus menggunakan green screen. Kalau misalnya saya besok membuat, itu kan saya rekaman di sekolah nih. Nah, biasanya kan yang namanya rekaman di sekolah kan banyak suara selain suara saya, misalnya saya mengucapkan selamat pagi atau bagaimana sebagai pembuka. Anggaplah itu misalnya suara angin atau suara tukang sari roti lewat gitu. Nah, apakah suara-suara itu bisa dihilangkan tanpa menghilangkan suara kita? Anggaplah noise gitu ya. Kalau saya pernah pakai itu Camtasia, tapi saya juga tidak terlalu mahir karena saya agak sulit belajar untuk seperti ini ya Pak. Saya butuh waktu yang lama. Mungkin setelah ini barangkali kalau Pak Usep buka kursus, saya mau daftar sebagai peserta 001 Pak. Saya sangat tertarik dengan Filmora ini karena sepertinya selain keren, ini sudah paket lengkap ya. Untuk pemula. Ya, sudah ada semua di sini. Walaupun kemarin saya sempat panik, kok di tampilan Pak Usep ada sampel media, saya nggak ada. Waduh, kenapa nih gitu kan? Malum ya, Mama kan suka belum apa-apa udah panik gitu ya. Kemarin saya sudah berhasil install aja, jujur luar biasa, saya sudah sangat senang sekali. Wah, luar biasa. Nah, itu aja Pak Usep yang saya ingin tanyakan, apakah bisa menghilangkan suara-suara noise gitu kalau kita membuat video, apakah tanpa menghilangkan suara kita gitu. Kalau tadi kan video dihilangkan suaranya atau di mute, itu kan hilang semua ya Pak. Nah, ini kita menghilangkan sebagian yang suara-suara mengganggu aja. Gitu aja Pak Usep, terima kasih. Sama-sama Ibu. Saya izin langsung jawab Ibu ya. Iya, silakan. Iya Ibu, mohon izin, apakah tampilan di Zoom ini masih nampak Filmora yang saya? Masih. Ya. Itu mungkin kembali ke perangkat yang kita gunakan Bapak Ibu. Malah ada kan penyanyi yang menyanyi itu menggunakan filter di depan mikrofonnya, itu ada filter semacam penyaring ya, itu untuk menyaring suaranya biar halus, biar menghilangkan noise gitu ya di mana-mana. Dan kembali lagi ke perangkat yang digunakannya, apakah perangkatnya sudah menggunakan filter untuk menghilangkan noise yang lainnya, karena ada beberapa mic yang bisa menghilangkan hanya satu suara saja yang masuk. Itu ada perangkat yang seperti itu. Nah, namun di Filmora juga menyediakan, tapi mungkin tidak akan terlalu sekeren perangkatnya, tapi setidaknya mungkin bisa membantu menghilangkan noise yang agak berisik. Jadi kita rekaman, tiba-tiba ada suara yang lain masuk, misalkan ya ada suara burung atau suara orang yang lagi main musik gitu ya. Itu di sini kalau kita double klik di videonya, contohnya video saya kan udah ada audionya. Di bagian yang kita klik di bagian audio, di bagian video ini kan di atasnya ada customize, pengaturan dari videonya, pengaturan dari audionya, pengaturan dari warnanya, pengaturan animasinya. Nah, di bagian audio itu ada Bu, di sini ada yang namanya denoise Bu. Jadi ini ada tulisan denoise _2 remove background noise. Jadi bisa meremove atau menghapus noise-noise yang ada di sekitaran kita. Ini ada yang weak, ada yang mid, ada yang strong, yang benar-benar keras banget itu juga bisa dihapus noise-nya. Nanti Ibu coba ya, mungkin record suara, kemudian yang agak berisik, yang ada yang lainnya di tetangga kita yang berisik, misalkan kita record,
Kemudian kita coba menggunakan fitur ini, remove background noise. Ada 3 pilihan. Coba satu-satu aja dari mulai weak, kemudian mid, dan yang strong. Apakah suaranya kencang banget nih yang mengganggunya? Kita boleh pilih yang strong. Mungkin ini Ibu untuk menghilangkan noise daripada suara. Terima kasih, nanti saya coba. Sama-sama Ibu. Iya, makasih Pak Ustaz. Pak Fikri mungkin yang lain ada pertanyaan lagi, ada waktu sekitar 10 menitan lagi Pak Usep ya. Sebelum ditutup. Kita masih ada waktu 2 hari lagi Bapak Ibu ya. Besok kita full dari pagi sampai dengan sore. Itu bisa kita sharing di grup WhatsApp Bapak Ibu jika ada kendala untuk penginstalan ataupun memang ada pertanyaan seputar Filmora bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Hanya saja mungkin saya mohon maaf apabila slow respon karena besok adalah jadwal saya mengajar. Kebetulan saya masih ada jadwal jam mengajar padat, Bapak Ibu. Insya Allah sesempat mungkin pasti saya akan balas. Dan mohon maaf juga Bapak Ibu, mohon memaklumi apabila ada yang japri kemudian tidak sempat saya balas, tapi insya Allah pasti saya balas, hanya mungkin waktunya agak lambat Bapak Ibu ya. Dan mohon maaf juga ada yang menanya di grup kemudian saya terlewatkan karena tertumpuk chatnya terlalu banyak. Akhirnya pertanyaan Bapak Ibu tidak sempat saya jawab, saya mohon maaf sekali, bukan bermaksud saya pilih kasih, karena kebetulan memang banyak yang japri, benar-benar banyak yang ngejapri tentang penginstalan kemarin yang akhirnya tidak terjawab pertanyaan yang ada di grupnya. Saya mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan besok tidak ada pertanyaan yang tidak saya jawab. Itu Pak Fikri mungkin selama 2 hari ke depan ya. Baik, Pak Usep. Oke, saya lihat ini tidak ada yang raise hand lagi ya Pak Usep. Ya, mudah-mudahan udah pada mengerti. Tidak ada lagi yang akan disampaikan Pak Usep? Cukup materinya? Sudah cukup Bapak Ibu. Mungkin jika ada pertanyaan yang lain bisa tanyakan di grup WhatsApp aja besok tuh atau nanti malam. Oke, siap. Baik, berarti secara material udah tersampaikan semua dan saya cek tidak ada lagi yang bertanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pelatihan kedua kali ini sangat menarik sekali dari sisi fitur dan penyampaian Pak Usep juga banyak yang mengapresiasi, bagus sekali, jelas Pak Usep. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Ya, mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti lagi di hari terakhir mungkin ya besoknya Pak Usep ya. Besok hanya diskusi di grup WhatsApp ya Pak. Iya, diskusi di grup ya. Oke. Berarti untuk meeting online-nya hari ini terakhir Bapak dan Ibu. Silakan nanti bisa di chat lagi di grup untuk masalah instalasi pewarnaan, pencahayaan dan lain sebagainya. Silakan didiskusikan di grup untuk hari esok. Baik, terima kasih Pak Usep atas waktunya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya Pak Usep ya. Amin. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang hebat. Pada meeting kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Usep. Tidak ada foto bersama ya sebentar Bapak Ibu. Oh iya. Ya, silakan. Ya, oke. Foto-foto dulu Pak. Iya, kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Saya absen Pak Usep on cam-nya. Masih mati lampu. Kameranya. Pak Fikri, saya izin untuk dokumentasikan kegiatan malam ini ya Pak. Silakan Pak Usep, silakan. Bapak Ibu boleh saya kasih waktu terlebih dahulu untuk mengaktifkan kameranya. Di sini kita ada 6 slide, mudah-mudahan bisa on semua Bapak Ibu. Karena dokumentasi ini akan menjadi training kit nantinya Bapak Ibu. Training kitnya itu dokumentasi kegiatan, nanti akan disebarkan juga screenshot-nya hasil dokumentasinya ini dan akan menjadikan dokumentasi Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, kita mulai dari slide pertama. Boleh ditahan senyumannya ya. Kita hitung setiap pendokumentasian 1 sampai dengan 3. Kita mulai dari slide pertama. Bapak Ibu boleh senyum ya, atau boleh angkat tangannya atau jempolnya. Angkat jempolnya. Kita sip. Kita mulai dari slide pertama. Kita mulai ya. Hitung 1, 2, 3. Oke. Kita akan masuk ke slide yang kedua. Masih tahan senyumannya Bapak Ibu. Siap ya, dikondisikan senyumannya baik. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke slide ketiga. Baik, Bapak Ibu masih ditahan senyumannya sebentar. 1, 2, 3. Slide keempat. Slide kelima, Bapak Ibu tidak ada yang on kamera. Oke.
Bapak Ibu mungkin dokumentasi pada malam hari ini sudah selesai. Bapak Ibu terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak sudah mengikuti workshop yang telah Akademi laksanakan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan yang bermanfaat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk